saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak keyayahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Baik, mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Kaulah Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kami. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak dapat menjalani kehidupan ini. Bahkan kami ada sampai saat ini semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan selalu menopang kami dari segala persoalan, masalah kehidupan kami, bahkan dari segala sakit penyakit kami yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kami akan belajar, sharing akan kebenaran firman-Mu, karena kami sadar kekuatan dalam hidup kami ini adalah firman-Mu. Kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman. Berfirmanlah ke Tuhan kepada kami hari ini, karena kami siap membacanya, merenungkannya dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah mempersiapkan telinga kami untuk dengar firman-Mu, hati kami yang siap menerimanya. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman-Mu. Bersama-sama dengan semangat kita katakan, amin. Oke. Shalom. 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 Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Mengapa dahsyat? Karena Yesus kita luar biasa. Ya, karena Yesus kita sangat mencintai, mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ya, siapa yang hari ini merasa diberkati oleh Tuhan? Semuanya? Semua diberkati Tuhan? Iya, kalau kita masih bernapas hari ini itu karena Tuhan. Amin. Kalau berikan kesempatan beribadah, bersekutu, nanti di sorga itu tidak ada main handphone, ya kan? Ya, tidak ada lagi ya untuk apa belajar yang lain. Semuanya memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Maka dari hari ini, selagi masih ada di dunia, kita mau sungguh-sungguh serius, ya, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena dengan firman Tuhan membuat kita bukan saja kuat iman, tetapi membawa kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang bergabung di TikTok. Shalom, Tuhan berkati. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia. Kitab apa? Kitab Galatia. Galatia 5
ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Cukup banyak, tapi firman Tuhan ini akan mengenyangkan kita sampai sekenyang-kenyangnya ya. Lukas berapa? Lukas tadi Galatia berapa? Galatia 5 ayatnya yang 13 sampai ayat yang kedua 26. Oke. Kalau sudah ketemu kita akan baca mulai dari Ona ya. Ona ayatnya yang ke-13. Nanti lanjut ayat 14 sampai terakhir mutar nanti sampai Muru, kalau masih ada sisa baru saya. Oke? Ya, semuanya dengan semangat membaca Alkitab. Demikian juga yang ada di TikTok, semangat. Terima kasih untuk semuanya bergabung tuh. Ada Mbah Yatmi, ada Jojo, macam-macam itu. Terima kasih. Ayo, sudah? Sudah? Oke, dimulai dari Ona, silakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk Merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup 14-15 langsung, yuk. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terus. Tetapi jikalau kamu saling mengikuti dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hiduplah oleh Roh. Oke, silakan. Tadi telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah. Terus. Mbah, ya. Ayat yang pendek. Hah? Panjang ya? Kedengkian, kemampuan pesta, porak dan sebagainya terhadap semuanya itu peringatan kamu seperti yang telah terbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Allah. ya. Lanjut, Ibu. Buah roh ialah kasih, Ya. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke. Lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menekan hal-hal itu. Oke, saya baca yang ayat 24 sampai terakhir. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, saya ulang membaca ayat 13-14 ya. Nah, 13-14 ya. Katakan gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Mari diperhatikan, kita punya bahan KTB, kelompok itu bersama. Kita masuk ke bab yang ketiga atau bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Jadi bagian pertama sudah yaitu ketuhanan Yesus. Kemudian bagian yang kedua syarat menjadi murid Kristus. Nah hari ini kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga yaitu keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Ya. Ada nggak anak kita serupa dengan tetangga? Hah? Kalau ada itu mencurigakan itu. Ya. Anak kita itu pasti serupa dengan siapa? Bapaknya atau mamanya. Ya, terutama adalah wajahnya. Ya, wajahnya. Ya. Ada nggak mungkin kalau bapak mamanya hitam lalu anaknya lahir putih? Hah? Ada nggak? Ada tapi jarang ya kan gitu. Kecuali salah satu. Nah saya dulu punya teman itu orang Papua. Ya yang lakinya Papua ya keriting hitam dan yang yang istrinya itu orang Kalimantan putih. Nah anaknya lahir ikutin kulit siapa? Ikut kulit mamanya. Putih, luar biasa, ya. Nah, saya bilang waktu saya ketemu, ini siapa? Ya anak saya. Ah, nggak percaya kamu saya tuh anakmu itu, saya bilang begitu. Ini anak saya. Kenapa putih? Nah, ya memang itu yang dikaruniakan Tuhan, begitu ya. Nah, artinya di sini keserupaan itu selalu diinginkan oleh setiap orang. Terutama keserupaan dalam hal apa? Bukan wajah, sifat atau karakter. Makanya kalau papa mamanya baik, ya, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, seharusnya pun anak-anaknya juga demikian. Tapi kenyataannya seringkali, ya, tidak demikian. Anak-anaknya justru menjadi pemberontak, ya. Ya, dia kalau udah besar, waktu masih kecil nurut. Tapi kalau sudah besar, suka melawan. Kadang-kala kita bingung, ini salah apa? Apa dulu salah di kandungan? Ya, apa salah didik? Ya, mulai kita cari-cari dalil gitu ya. Ya, nah itu memang setiap orang pada saat mengalami pertumbuhan dari anak-anak sampai nanti remaja, dewasa. Nah itu perkembangan karakternya itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Makanya orang tua itu harus selalu memperhatikan anak-anaknya mulai dari kecil ya. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama, katanya kita ini harus serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus. Mungkinkah kita menjadi serupa dengan Kristus? Mungkin nggak? Ada lagu itu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah lagu itu bagus banget, sering kita nyanyikan, tapi kita hayati nggak kata-katanya itu? Kalau kita hayati kata-kata itu, seharusnya kita menyanyikan itu takut dengan dan gentar gitu ya. Nah itu mau serupa dengan Kristus itu mungkin enggak? Mungkin. Makanya dikatakan dalam Alkitab hari ini kita belajar bersama-sama ya. Apa yang sudah baca firman Tuhan kita perhatikan. Di situ ada pengantarnya dikatakan, setujukah kamu dengan pendapat bahwa
seseorang dapat jatuh untuk menuruti nafsu daging, misalnya korupsi, seks bebas, menyontek, pornografi, karena merasa tidak ada orang yang melihat, mengawasi perbuatannya. Setuju nggak? Kan nggak ada yang mengawasi, nggak apa-apa dong. Ya, korupsi, mencuri, nggak apa-apa dong melakukan seks bebas, nggak apa-apa dong nyontek kalau belajar, nggak apa-apa dong pornografi, kan nggak ada yang lihat. Setuju nggak itu? Hah? Karena tidak ada yang lihat, boleh dong kita lakukan, itu nggak? Ya, tidak, ya. Ya, mau diawasi atau tidak, tentunya kita harus tetap menjaga diri, jangan sampai menyetujui hal-hal yang demikian. Amin. Oke, sekarang kita lihat. Hari ini kita mau lihat 2 pertanyaan saja, 1 dan 2. Karena di 3 itu nanti itu kita harus bahas satu persatu buah-buah roh. Ya. Tapi hari ini kita mau lihat bersama, bukan buah-buah roh ya, buah roh. Ya, salah itu, buah roh. Ya. Oke. Nah, kita masih melihat di sini ada perhatikan di sini. Tapi sebelum kita melihat pertanyaan itu, nah saya mau menyampaikan dulu apa tujuan kita supaya kita serupa dengan Kristus, atau tujuan kita, ya. Seperti apa sih sama atau serupa dengan Kristus? Nah, tentu dimulai dengan kita harus memahami kebebasan atau kemerdekaan kita di dalam Kristus. Tadi dikatakan di ayat 13 itu, ya, perhatikan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu sama artinya apa? Bebas, ya. Dimerdekakan di dalam Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dibebaskan dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran yang tadinya memperbudak kita. Ya, dosa memperbudak kita, tapi sekarang itu kita sudah dibebaskan dari perbudakan itu oleh siapa? Oleh Yesus, melalui iman di dalam Yesus. Lalu untuk apa kita dibebaskan? Untuk apa kita dimerdekakan? Ya, untuk memuaskan keinginan daging? Memuaskan keinginan nafsu? Tentu tidak. Sesuai dengan ayat Alkitab tadi dikatakan apa? Ya, janganlah gunakan kemerdekaan itu untuk apa? Sebagai kesempatan untuk apa? Hidup di dalam dosa. Tidak. Lalu dikatakan di kata berikutnya, ini yang penting ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan apa? Dengan kasih. Jadi untuk apa kita dimerdekakan adalah untuk melayani dalam kasih. Nah, kemudian dari kitab Galatia 5 13 sampai 26 ini, kita akan tahu membedakan mana perbuatan daging dan mana buah roh. Ya, buah roh. Nah, yang harus kita lawan yaitu adalah keinginan daging, perbuatan daging. Yang harus kita turuti adalah keinginan roh atau kehendak roh. Lalu yang berikutnya, tujuan yang ketiga, mendorong kita anggota kelompok ini supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang disebut dengan mencerminkan keserupaan dengan siapa? Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Jadi setiap hari hidup kita harus serupa dengan Kristus. Baik dengan perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita yang dilihat, disaksikan oleh orang lain. Bahwa kita ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita juga beda dengan orang-orang dunia. Ya, kalau orang-orang dunia kan kita lihat tuh, ya, kalau kita sama dengan mereka, ya percuma kita menjadi pengikut Kristus. Oke. Jadi tadi sudah dikatakan di ayat yang kita baca itu, Allah memerdekakan kita melalui iman di dalam Kristus dan menjadikan kita sebagai apa? Anak-anaknya. Tujuannya agar kita hidup di dalam kasih, melayani sesama, terutama mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita lihat supaya memahami ayat Alkitab ini, kita akan perhatikan ada pertanyaan yang pertama.
Ada pertanyaan pertama. Baca dulu yang kencang dulu pertanyaan pertama, Muru. Pertanyaan pertama apa? Ayo. Pertanyaan, keinginan apa saja dalam dirimu yang sering menjadi kekurangan rohani? Hah? Apa? Nyambung nggak? Mana sih? Apa tujuan Allah memerdekakan kita melalui iman di dalam Kristus dan menjadikan kita Oke. anaknya? Perhatikan dan simak pertanyaan itu supaya kita bisa jawab. Supaya jangan sembarangan jawabnya. Kadang-kala belum berpikir, belum mengerti pertanyaannya sudah jawab sehingga nggak tepat jawabannya. Ya, karena ini kan bukan khotbah ya. Ini kita sharing, berbagi ya. Jadi bukan hanya saya. Karena kita tadi sudah sama-sama membaca, menikmati kebenaran firman Tuhan. Oke, pertanyaannya situ. Apa tujuan Allah memerdekakan kita melalui iman dalam Kristus dan sekaligus menjadikan kita anak-anaknya? Jadi di situ. Apa tujuan Allah untuk memerdekakan kita melalui iman dalam Yesus dan menjadikan kita anak-anaknya? Kita dimerdekakan tujuannya apa? Kita dijadikan anak-anaknya tujuannya apa? Begitu. Ya. Nah, sesuai dengan ayat 13-14 tadi. Melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Betul sekali, yang lain perhatikan ya. Jadi tujuan Tuhan memerdekakan kita dari segala dosa, perbudakan dosa adalah untuk apa? Melayani. Layani seorang akan yang lain. Melayani di dalam kebenci? Hah? Oh, dalam kasih. Berarti dia masih diperhatikan ya. Ya. Itu dengan dasar firman Tuhan itu sangat jelas ini. Inilah sebenarnya kalau dikatakan isi Alkitab itu apa sih? Nah, isi Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebelumnya itu ada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, nah itu yang pertama itu. Itu yang pertama dan utama. Lalu yang kedua ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama ya, tujuan Allah memberikan kita. Tadi Ibu Gembala sudah mengatakan apa? Itu apa? Ya, supaya kita melayani sesama di dalam kasih. Kita sudah melayani sesama kita dengan kasih belum? Ya? Susah ya? Ya, minta tolong aja supaya dikunjungi suaminya Ibu Tarigan di grup pengerja gereja, susah banget orang bergerak. Ya, nggak tahu kenapa ya? Gitu. Kasihnya seperti apa gitu. Nah, coba nggak tahu kalau mungkin itu orang kaya yang sakit bermurah hati, rame-rame kali ke sana ya. Itu ya, rame-rame gitu ya. Nah, itulah manusia. Nah, manusia masih membeda-bedakan orang. Saya tadi ke sana lagi. Kasihan sekali ibu itu menangis. Ya, coba udah 30 hari lebih di rumah sakit. Tidurnya di mana? Tidurnya itu di basement rame-rame dekat lift. Rame-rame dengan lain. Ditunjukin, Pak Gembala, di sinilah tidur saya sudah hampir 1 bulan. Itu dengan tikar apa adanya, dan ada orang kiri kanan juga tidur saya lihat di situ. Wow, luar biasa Bu, sabar ya, Bu, kuat ya, kita doakan. Ya, karena kalau dia di kamar mahal bayarnya. Ya. Ya, nah itu tidak mungkin. Jadi sehingga dia di situ. Tadi saya masuk ke ICU. Suaminya itu tinggal mujizat aja. Ya. Sudah masuk selang semua ke mulut, ke hidung, udah semua itu. Nggak bisa ngomong lagi, kayak udah tuh mulutnya hanya gini doang. Gitu. Ya. Ya, saya bawa tadi, saya tuntun untuk pengakuan dosa. Pak, masih ada tidak ya dendam, sakit hati, kebencian kepada saudara atau kepada siapapun? Harus ampuni. Kalau ada mungkin yang menyakiti hatinya, ampuni. Atau ada mungkin terlibat dalam kuasa gelap, melibatkan dukun, melibatkan peramal, minta petunjuk kepada orang mati. Saya katakan itu kekejian bagi Tuhan.
tidak berkenan kepada Tuhan, harus minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Malah nangis. Lagi nangis ketika saya berkata begitu, dia nangis. Artinya diresapi kata-kata itu. Saya sampaikan dengan lembut di dekat telinganya. Karena kita nggak tahu nyawa. Kalau masih hidup hari ini, puji Tuhan. Kalau besok sembuh, mujizat, puji Tuhan. Tapi kalau akhirnya nanti dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Karena orang yang masuk ke ICU itu jarang. Tinggal ketika di bel begini, keluarga ini udah pasti, masih hidup atau tidak, masih hidup atau tidak, udah pasti begitu. Makanya kalau kita yang masih bernyawa ini, masih sehat ini, ya dekat-dekatlah dengan Tuhan. Ya, bersekutulah dengan Tuhan, rajinlah beribadah. Ya, rajinlah mengasihi orang lain. Kalau nanti kita sudah sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka saya bilang, kita ini dikatakan mengasihi. Ya, mengasihi itu bukan hanya karena kasih uang. Ya, ya kalau kita nggak beruang, ya nggak usah dikasih uang. Ya, kasih apa? Perhatian, doa, begitu. Ya, oke. Nah, coba kita perhatikan. Selain apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Gembala, mengasihi dengan apa? Melayani dengan kasih. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan tadi itu, yaitu hidup di dalam roh. Ya, hidup di dalam roh. Hidup dalam roh itu artinya dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah hidupnya dipimpin oleh roh, pasti ya menolak keinginan daging. Dalam kehidupan kita ini hanya dua. Kita ini dipimpin oleh roh atau mengikuti keinginan daging. Dipimpin oleh keinginan daging. Dulu saya ingat tuh Pak Royan di Utasoid kasih ilustrasi. Diumpamakan dalam kehidupan kita ini ada dua anjing. Anjing hitam dengan anjing putih, ya. Nah, dua anjing ini mau lomba lari, ya, lomba lari. Nah, tentunya kalau mau menang, apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau anjing putih yang mau menang, apa yang harus dilakukan oleh tuannya supaya anjing putih itu menang? Apa yang dilakukan? Hah? Dilatih. Nah, yang hitam juga dilatih. Hah? Apa? Kasih makan. Yang mana yang tidak dikasih makan? Yang kasih makan yang harus menang. Tahu menang. Anjing putih yang menang, kasih putih yang kasih makan. Sama-sama dikasih makan atau tidak dikasih makan. Yang hitam jangan dikasih makan. Yang dikasih makan yang mana? Yang putih. Nah, coba begitu. Kalau suruh lomba, lemas enggak itu yang putih itu, yang hitam itu? Iya. Ya, pasti kalah yang hitam. Menang yang putih. Nah, ilustrasi itu maksudnya itu dalam kehidupan kita ini ada hitam, ada putih, ya kan gitu. Ya, putih itu menggambarkan apa? Keinginan roh, keinginan yang dipimpin oleh Tuhan, dan hitam itu adalah keinginan gelap, keinginan dunia. Nah, itu. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh roh, kasihlah makan roh. Apa makanan roh? Roh kita apa? Apa makanan roh? Rohani apa? Yaitu membaca, mendengar, merenungkan firman. Nah, kalau makanan daging ini apa? Fisik. Makanan fisik. Habis ini nanti kita akan makan pisang goreng yang disiap oleh si Muru. Wah, itu kan enak. Itu kan. Itu untuk apa itu? Untuk rohani atau untuk fisik itu? Fisik. Untuk fisik. Itu ya. Nah, tambah lagi ada donat yang dijual oleh Ibu Siagian. Wah, enak lagi kan. Untuk apa itu? Untuk rohani atau fisik? Fisik. Untuk fisik. Nah, untuk hal yang fisik aja kita siapkan bangun pagi jam 4 ke pasar. Wah, berdiri antri hanya untuk kebutuhan fisik. Pulang-pulang dari sana karena untuk kebutuhan itu sudah bau pasar, ya kan? Gitu kan? Nah, apakah juga kita menggunakan waktu yang sama, pagi-pagi benar,
sudah baca Alkitab. Pagi-pagi benar sudah berdoa. Atau pagi-pagi benar langsung baca lewat handphone, lihat TikTok. Nah, gitu. Ya, atau hari ini, oh ada berkat tidak ini di WA ini. Nah itu belum berdoa. Langsung baca WA, nah ada berkat enggak? Ya. Nah, itu banyakkan seperti itu. Tapi anggota KTB Alamanda tidak ada, ya. Bapak Ibu juga yang di TikTok, ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu udah jelas. Ya, tujuan Allah memerdekakan kita juga adalah supaya kita menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan apa? Hidup di dalam kasih, dalam kasih. Oke, sudah jelas ada 3 ya. Yang pertama tadi melayani sesama dengan kasih. Yang kedua, hidup di dalam roh. Yang ketiga, menolak keinginan daging. Ya, menolak keinginan daging. Sudah jelas. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ya, yang kedua. Apa pertanyaannya, Ona? Apa pertanyaannya? Bagaimana agar kita dapat hidup sesuai dengan status kita sebagai orang merdeka dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Ya, supaya yang di TikTok didengar juga ya. Bagaimana agar kita dapat hidup sesuai dengan status kita? Status kita tadi apa? Orang merdeka. Siapa lagi status kita? Anak-anak Allah, ya. Jadi ingat tuh, kita ini jadi anak Allah karena kita sudah dipanggil untuk merdeka. Status kita ini orang merdeka, bukan lagi budak. Kita ini orang merdeka dan kita ini anak-anaknya. Anak-anaknya itu berarti anak yang sah, bukan anak gampangan, ya. Nah, lalu pertanyaan di situ dikatakan bagaimana agar kita dapat hidup sesuai dengan status kita sebagai orang merdeka dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah merdeka, kita menjadi anak-anaknya dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Ayo, baca dulu ayat 16. Akan ayatnya di situ ayat 16 kan? 16 dulu, baca lagi ayat 16. Maksudku ialah nah terus Maka kamu jangan dipilih lagi. ya. Jadi yang pertama ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Ya, tidak menuruti keinginan daging. Ayo sekarang ayat 22 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, di situ ada 9 manifestasi buah roh. Jangan dikatakan 9 buah roh. Salah itu, karena di sini gunakan kata tunggal ya, yaitu buah roh itu tunggal. Jadi manifestasi dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini yang kita lihat. Kalau kita dikatakan serupa dengan Kristus, ada enggak kasih dalam kehidupan kita? Atau hanya kita perkatakan aja dengan hanya kata-kata dengan kasih itu? Seperti tadi yang saya bilang, hamba Tuhan pintar Alkitab, pintar khotbah, belum tentu memiliki kasih. Kalau orang memiliki kasih, dia akan punya kepedulian kepada orang yang susah, orang yang sulit, terbeban. Ya, nah untuk menolong. Coba kita baca dulu itu. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ona baca, suara yang kencang. Apa dikatakan di Yohanes di situ? Yohanes itu terkenal dengan rasul kasih. Ayo, dia banyak sekali mengajarkan tentang kasih. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa dikatakan? Kasih itu jangan hanya diucapkan, diperkatakan. Tapi harus apa? Dilakukan dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi itu kalau hanya dengan kata-kata itu namanya kasih gombal. Kan itu ya. Mengasihi tapi tidak ada perbuatan.
Bahkan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, katanya beriman kepada Yesus tapi tidak mengasihi. Nah, itu dia ya. Jadi bukti kita beriman harus mengasihi, ya, mengasihi. Itulah sebenarnya ciri utama orang Kristen itu. Dan itulah yang terutama diajarkan oleh siapa? Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Karena apa? Karena mengasihi. Ya, dia datang ke dunia ini menjadi manusia karena apa? Karena kasih. Ya. Dia mau berkorban, mencurahkan darahnya karena apa? Karena kasih. Ya. Ya, semuanya dilakukan karena kasih. Dia melakukan mujizat karena apa? Karena kasih. Itu luar biasa ya. Jadi situ ada kasih, nanti akan kita bahas di minggu berikutnya nanti itu makna dari semua ini. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Luar biasa ya. Nah, luar biasa kalau kita melihat ini. Di mana yang dominan dalam kehidupan kita? Ada nggak di antara 9 itu yang dominan dalam kehidupan kita? Ada nggak? Mana yang dominan? Ya, mana? Ayo, coba kita lihat di situ. Kan di situ ada pertanyaan tuh. Nanti mana yang dominan dalam kehidupan kita? Hah? Mana? Iya, di antara yang 9 itu mana? Ada nggak? Sukacita. Wow, ya, sabar. Wih. Kalau orang yang gampang marah-marah, emosi, orang sabar enggak itu? Enggak. Nah. Hah? Ya. Maksudnya itu emosional. Ya. Sampai gampar orang gitu. Pukul orang gitu ya. Ya, tabok gitu. Ya. Itu bukan orang sabar. Ya, orang sabar. Nah, kalau Ona yang mana di situ? Yang di antara 9 itu? Hah? Tadi pagi masalahnya marah-marah katanya si karena Mbah melapor. Itu si Ona ngapain itu kayaknya marah-marah itu katanya. Nah, dia bilang dia bukan marah, udah baikan ya. Ya, apa itu? Kalau orang suka marah-marah, pasti kehilangan damai sejahtera. Ya, makanya harus lemah lembut. Nah, itu ya. Nanti akan kita bahas di minggu berikutnya itu karena kita lihat di sini. Jadi cara hidup kita sebagai status orang merdeka ataupun anak-anak Allah yang pertama tadi hidup di dalam Roh Kudus. Ya, hidup dalam Roh Kudus sudah pasti menolak keinginan daging, yaitu menyelipkan keinginan daging. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menyelipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, berarti secara aktif kita harus menolak namanya apa? Godaan dosa. Menolak godaan dosa, memilih untuk apa? Hidup di dalam ketaatan, ya. Makanya doa kita tiap hari itu, Tuhan hari ini mampukan hidup dalam kebenaran, menjauhkan dosa, menjauhkan diri dari dosa, gitu ya. Nah, jadi cara hidup ya status orang merdeka yang berikutnya itu adalah menghasilkan buah roh, ya, menghasilkan buah roh, ya. Buah roh itu adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam roh, maka karakter kita akan tercermin di dalam kehidupan kita. Yaitu orang lihat kita ini ada orang hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera dan yang lain-lainnya. Itu. Makanya banyak orang suka dengan orang kekristenan itu apa? Karena terkenal dengan cirinya itu agama yang menerapkan kasih. Semua agama mengatakan demikian. Ada ciri khas masing-masing. Tapi kalau ciri khas dalam orang Kristen itu adalah kasih. Ya, jangan sampai kita orang Kristen tapi tidak punya kasih. Ada bedanya dengan orang-orang sekitar kita, ya. Nah, karena orang-orang yang di jalan itu hal sederhana lah ya. Nah,
Kita dulu kita kenal Ibu Tarikan kan karena parkir di jalan. Enggak? Betul enggak? Ya. Akhirnya jadi jemaat. Itu. Kenapa? Didorong kasih. Ya, didorong kasih. Kita ketemu, kita doakan, kita bantu, kita beri apa yang kita bisa beri. Nah, kita ketemu pun dengan Ibu Siagian di tempat jualan. Karena didorong apa? Karena didorong kasih. Akhirnya kita kenal. Tadinya kita nggak kenal. Sekarang kita kenal. Karena apa? Karena kasih. Begitu. Ya, seperti itu ya. Tuh luar biasa. Oke, sekarang kita perhatikan dampaknya apa. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dipimpin oleh Roh, hidup di dalam kasih, maka terjadi namanya perubahan karakter. Atau disebut dengan istilah kerennya itu adalah transformasi karakter. Yaitu hidup oleh Roh, yaitu membawa perubahan dalam apa? Sikap kita, perilaku kita, ya, sampai serupa dengan Kristus. Ya. Kalau dikatakan itu lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kalau kita katakan kita mau cinta Yesus, apa buktinya kita mencintai Yesus? Kita memiliki sikap seperti Yesus. Oke. Dampak yang lain yaitu apa? Kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ya, sesama. Itu tadi di mana dilihat, di mana bisa dirasakan, dinikmati, dialami oleh orang lain kita. Kita ini harus bisa dinikmati orang lain. Dalam arti segala sifat karakter kita yang bisa disaksikan oleh orang lain sehingga kita dirindukan. Nah, ini jadi punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan siapa? Sesama. Kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak mencintai mengasihi sesama kita, itu nonsen, ya. Makanya orang yang dilihat hidup itu sungguh-sungguh dalam Tuhan itu dari mana? Bukan dari kata-katanya. Kata-katanya itu belum tentu benar, ya. Nah, kelihatannya baik, tapi suatu saat menjadi pengkhianat, begitu. Seperti apa? Siapa itu? Yudas. Kelihatannya baik kan? Selama bersama dengan Yesus kelihatan baik nggak? Baik. Ya baik. Tapi lihat setelah itu apa? Pengkhianat. Dan sampai sekarang ini masih banyak seperti itu. Pengkhianat itu bukan di luar kita jauh. Pengkhianat itu ada di sekitar kita. Ya. Oke. Dampak yang lain itu adalah kita menjadi kesaksian hidup. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menjadi saksi Tuhan, mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia, mengubah dunia di sekitar kita, bukan dunia mengubah kita. Nah, banyakkan orang yang adalah dunia yang mengubah kita. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi, ya, penerapan dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita. Jadi nomor 3 itu nanti minggu depan karena kita bahas karena cukup banyak, ya. Jadi penerapannya ya yaitu apa? Ya, di sini dikatakan keinginan apa saja dalam dirimu yang sering menjadi peperangan rohani. Itu tadi. Peperangan rohani. Apa yang kita perangi rohani dalam kehidupan kita? Amarah, kebencian, kepahitan, kedengkian. Ya, apa? Apa yang kita perangi? Supaya kita menang. Hah? Keinginan hawa nafsu, korupsi. Nah, itu harus kita perang. Makanya hidup ini adalah peperangan. Ya, peperangan. Yang kita lawan bukan daging. Tapi yang kita lawan apa? Keinginan iblis. Ya, bukan fisik ini yang kita lawan, tetapi keinginan diri kita sendiri. Ya. Yang tadi itu keinginan kalau kita baca di keinginan daging itu sudah nggak jelas. Ya. Keinginan daging tadi apa? Hidup di dalam hawa nafsu, ada iri hati, ya kan di situ ya. Nah, kemudian
Penerapan yang kedua, hindarilah penyalahgunaan kebebasan. Ya, jangan jadikan kemerdekaan itu alasan untuk berbuat dosa atau memuaskan keinginan daging. Aplikasi yang ketiga, hiduplah di dalam kasih. Itu penerapannya. Biarkan kasih yang menjadi motivasi hidup kita. Setiap tindakan kita dengan orang lain itu didasarkan dengan kasih. Tadi ada orang begini, tapi saya berdoa, tapi saya tidak sejahtera. Ada WA saya. Yang WA saya itu tuh petugas yang ngantar-ngantar paket itu ya. Yang paket itu. Mungkin karena ada nomornya. Di satu kejadian peristiwa, Pak, tolong saya Pak, Pak, tolong saya Pak. Kendaraan saya bannya kempes, bannya pecah. Nah, disorot motor itu, tapi dia sendiri nggak kelihatan, gitu kan? Saya berdoa kepada Tuhan, ini benar nggak sih Tuhan? Kalau dia benar, dia kan harus dia sorot dong. Dia dengan apa? Dengan motornya, ya. Nah, pas dalam perjalanan tadi dia yang telepon saya, itu. Nah, tapi lalu dikirim video hanya motornya yang pecah ban itu. Dan memang ada barang di atasnya. Tapi dia sendiri nggak kelihatan. Minta uang begitu, ya. Ya, Tuhan berikan saya roh sejahtera, benar nggak ini? Jangan juga itu benar-benar dia butuhkan pertolongan, saya nggak tolong, saya berdosa. Begitu ya. Nah, jadi itu. Tapi kok saya nggak sejahtera gitu. Nggak sejahtera. Akhirnya saya bilang, minta maaf ya, saya nggak bisa bantu. Ya, saya ikut prihatin gitu saja. Itu sekarang orang macam-macam aneh-aneh untuk mendapatkan uang. Ya, untunglah kita punya Roh Kudus yang berikan kita kepekaan. Ya, bisa saja itu penipuan atau bisa itu benar, kita tidak tahu. Ya, oke. Jadi makanya penting sekali hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan Kristus sederhananya adalah memiliki karakter seperti karakter Kristus. Oke, baik. Puji Tuhan. Nanti kita lanjutkan yang ketiga itu, yaitu makna dari setiap karakter yang terkandung di dalam buah roh tadi. Yang 9 itu, kan nanti minggu depan kita akan lihat satu-satu. Itu maknanya sangat-sangat dalam sekali. Ya, kalau kita mau pahami, ya. Ya, sangat dalam sekali. Itu berkati kita semuanya. Oke, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bukan saja menggugah hati kita, tapi juga memberkati hidup kita supaya kita sama serupa seperti Kristus, ya. Jadi jangan sama dengan yang lain. Tidak ada yang bisa kita contoh yang sempurna di dunia ini kecuali siapa? Yesus. Maka ikut Yesus itu luar biasa. Itu ada di TikTok itu edisi TV atau apa itu? Edis TV atau apa itu? Dibanding-bandingkan Yesus dengan yang lain. Wah, ditunjukin ini unggulannya Yesus, ini unggulan nabimu. Wah, telanjangi betul, luar biasa. Ya, dibawa awalnya, oh begitu. Nah, berarti gue gak pernah baca kitab sucimu. Makanya ikut Yesus. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita mengikut Yesus, itu mengikut dengan luar biasa. Ya, Yesuslah yang menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, untuk selama-lamanya. Bahkan nanti kita akan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa nanti? Yesus. Jadi hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dalam kehidupan sementara ini jangan kita banyak berbuat dosa. Lawan itu dosa. Ya, nah kita berjuang untuk melawannya dengan pimpinan roh. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Makanya dekat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah, dalam persekutuan seperti ini jangan pernah ditinggalkan. Ya, karena perkara dunia, karena perkara uang. Ya, minggu pertama itu, pertemuan pertama kita udah belajar juga ya. Jangan hanya karena dikatakan bencilah ayahmu, ibumu dan seseramu. Dibilang apa? Dibenci kan? Kata benci di situ bukan berarti benci secara harafiah, bukan. Ya, artinya jangan karena keluarga, ya, keluarga kita tinggalkan Tuhan. Jangan utamakan keluarga, tinggalkan Tuhan.
Yang pertama utama itu adalah Tuhan, baru keluarga. Hierarkinya itu begini, Tuhan, keluarga, pelayanan. Ya, Tuhan, keluarga, pelayanan. Ya, itu, ya. Itu jangan dibalik itu, ya. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, puji Tuhan, terima kasih kepada semua yang ada di TikTok, yang sudah menonton dan juga menikmati firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Kita harus serupa dengan Kristus. Oke, kita orang-orang Kristen yang bergabung serupa dengan Kristus. Ikut Yesus bukan saja pasti memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu sudah pasti. Tetapi kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berubah itu adalah kehidupan yang berubah di dalam Kristus. Karena Kristus mengasihi, maka kita harus mengasihi sesama kita. Karena Kristus mengampuni, maka kita mengampuni sesama kita. Karena Kristus menyediakan segala yang terbaik bagi kita, maka kita harus berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa hari Kamis depan, Bapak Ibu sekalian Tuhan, di KTB, yaitu KTB Immanuel Alamanda. Dan Tuhan memberkati. Shalom, sehat selalu.